Doa aja ya, semoga lancar. Spillnya adalah PR yang dikasih mediator sebenarnya PR yang cukup baik, yang sangat baik, bukan cukup baik, yang sangat baik, yang kita juga sebenarnya berharap bisa terlaksana. Loh, kita sudah sampaikan bahwa hari ini memang Ruben berhalangan untuk hadir. Mediator hanya mengatakan, tadi saya kasih tugas, ya, saya kasih PR nih kepada klien-klien masing-masing. Apa PR-nya itu biar mereka yang tahu. Pesan tegas dari mediator itu adalah, tolong jangan ada sepatah kata pun keluar dari mulut kuasa hukum tentang PR. Perseteruan soal hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya masih belum menemukan titik akhir. Kali ini keduanya kembali dipertemukan dalam agenda mediasi kedua yang digelar pada Rabu 12 Agustus. Sarwenda datang ke pengadilan tepat waktu usai lebih dulu mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dengan didampingi tim kuasa hukum, Sarwenda memastikan dirinya tetap hadir dan menjalani proses mediasi ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk keseriusannya dalam menghadapi polemik hak asuh yang hingga kini masih terus bergulir. Ya, doa aja ya, semoga lancar. Keadaan anak-anak gimana sih sekarang sih? Nah, Intinya yang pasti klien kami sudah sebagai warga negara yang baik, sudah taat terhadap panggilan sidang, itu aja ya. Dan ini sebagai itikat baik dari klien kami. Kita ingin semuanya selesai dengan baik-baik. Ya, itu harapan lawyer. Ya. Tapi situasi di lapangan kita juga nggak tahu ya. Saya pikir nanti saja setelah mediasi kami akan jelaskan. senang, terharu, dan yang pastinya sangat mengapresiasi orang-orang yang masih selalu ada. Masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain mah masih sama, masih kerja. Mulai kapan sih Cik, start live lagi, kerja lagi Cik? Udah lupa mas. Yang aku lihat sih malah bayangan komen Love Putih, emang kalau misalnya dari fans Sarjo biasanya mereka suka komen Love Putih, sama banyak yang ngasih gif yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi iya jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar gif-gifnya kan gitu. Namun pertemuan yang semula diharapkan bisa mempertemukan kedua pihak itu justru harus kembali tertunda. Ruben Onsu diketahui belum bisa hadir karena masih disibukkan dengan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya memang sudah terjadwal. Meski begitu, ketidakhadiran Ruben kali ini bukan tanpa pemberitahuan. Pihak kuasa hukumnya telah lebih dulu menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait menjelaskan alasan Ruben belum dapat mengikuti agenda mediasi tersebut. Alhasil, proses mediasi pun harus menunggu hingga Ruben bisa hadir secara langsung. Jadi hari ini kami datang karena kami ada kegiatan lain, karena kami sebelumnya sudah memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Ibu Mediator, bahwa klien kami berhalangan untuk hadir karena ada kepentingan. Yang sebenarnya kan ini adalah pergantian hari yang tiba-tiba pembatalan dari minggu lalu ya. Tiba-tiba mediator minggu lalu membatalkan mediasi pada hari Kamis minggu lalu. Lalu kami menerima relaas untuk hari Rabu ini itu dari Jumat kemarin. Jadi tiba-tiba itu bertabrakan dengan kepentingan klien kami. Jadi karena mediasi ini pada prinsipnya sesuai dengan Perma 1 2016 yaitu prinsip wajib hadir, maka hari ini kami mewakili klien kami tidak bisa hadir untuk mediasi pada hari ini. Kami menjadwalkannya untuk minggu depan di hari Selasa. Loh, kita sudah sampaikan bahwa hari ini memang Ruben berhalangan untuk hadir. Ya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Kemarin minggu lalu kan mediatornya yang berhalangan.
Ya, hari ini Ruben berhalangan. Jadi atas ketidakhadiran Ruben itu kita sudah sampaikan secara tertulis ke Pengadilan Negeri, ya, ke Jakarta Selatan juga kepada mediatornya, bahwa Ruben pada tanggal hari ini itu tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaannya. Ya, dan pemberitahuan sidangnya itu kan juga baru di hari Jumat ya. Jadi terlanjur sudah ada janji yang dibuat oleh Ruben yang membuat dia berhalangan, dan oleh karena itu kami bertulis surat kemarin. Biar mediator tahu, pihak pengadilan tahu bahwa kami berhalangan hadir, dan kami juga sudah memberikan informasi ini kepada pihak tergugat. Ya, kami katakan bahwa Ruben tidak bisa hadir, karena prinsipal tidak hadir, kemungkinan kan mediasi juga nggak bisa berjalan. Jadi kami sampaikan dalam surat kami itu, kami juga sudah minta penundaannya itu dilakukan di minggu depan, kan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian dia datang, ya saya nggak tahu lagi ya kenapa dia tetap datang, meskipun dia sudah tahu bahwa hari ini nggak akan ada sidang karena kami tidak hadir. Dan kami sudah sampaikan di surat kami sidangnya minta diundur ke minggu depan, dan memang hari ini juga sudah keluar itu relas panggilan sidang mediasi selanjutnya minggu depan di tanggal 19, tanggal 19 ya. Sementara itu, panasnya persoalan antara Ruben dan Sarwenda ternyata belum benar-benar mereda. Di luar ruang persidangan, keduanya masih sibuk dengan argumen masing-masing, terutama soal sejumlah hal yang sampai sekarang belum juga menemukan kesepakatan dalam mediasi. Mulai dari persoalan progres rumah yang masih menjadi pekerjaan rumah, keterbukaan mengenai riwayat pengobatan, sampai rincian nafkah yang masih dipertanyakan. Belum lagi soal pelibatan anak yang menjadi salah satu poin paling sensitif dan terus memicu perdebatan di antara kedua pihak. Dengan begitu banyak persoalan yang masih menggantung, jalan menuju titik temu pun tampaknya masih cukup panjang. Akan seperti apa akhir dari permasalahan Ruben dan Sarwenda nantinya? Ya, jadi pada saat mediasi ini kan ada PR yang dikasih sama mediator kan. Ya, PR-nya kita nggak bisa sampaikan karena memang pesannya mediator juga tidak boleh sampai keluar PR ini. Ya, jadi kita tolong hargai dulu, nanti hasilnya dari mediasi kita akan sampaikan. Itu setiap sidang ada PR-nya atau gimana, Bang? Sebenarnya dari mediasi pertama PR itu harus dijalankan sama kedua prinsipal. Ya, Tapi kita nggak tahu prinsipal sebelah menjalankan atau tidak. Sampai saat ini PR itu belum bisa terlaksana. Ya, tapi apa PR-nya kami nggak bisa sampaikan. Spill-nya adalah PR yang dikasih mediator sebenarnya PR yang cukup baik, ya, yang sangat baik, bukan cukup baik, yang sangat baik, yang kita juga sebenarnya berharap bisa terlaksana. Baik untuk keduanya atau baik untuk salah satunya, Bang? Ya, baik untuk keduanya, tapi ya berbagai macam alasan dari situasi yang ada lah. Sampai saat ini memang belum bisa terlaksana. Tapi kita akan laporkan dulu ke mediator. Gini yang saya harus sampaikan. Pada waktu mediasi pertama itu kan sama mediatornya semua kuasa hukum kan diminta keluar. Dan ada mungkin pembicaraan-pembicaraan internal antara mediator dengan para prinsipal. Ya, mediator hanya mengatakan, tadi saya kasih tugas nih, ya, saya kasih PR nih kepada klien-klien masing-masing. Apa PR-nya itu biar mereka yang tahu. Nah, jadi mediator juga nggak pernah memberitahu ke kami sebagai kuasa hukum apa itu PR-nya, kan begitu ya. Dan pesan tegas dari mediator itu adalah tolong jangan ada sepatah kata pun keluar dari mulut kuasa hukum tentang PR ini, sehingga kami juga tidak bertanya kepada mediatornya, nggak bertanya juga kepada prinsipalnya, karena mediatornya mengatakan kalau ada kesulitan prinsipal untuk menjalankan PR-nya itu boleh dibantu. Artinya kan ini tergantung kepada prinsipalnya, mereka butuh bantuan kita apa tidak, kan begitu. Kalaupun mungkin mereka butuh bantuan kita, tapi kan harusnya seluruhnya itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi konsumsi publik dan baru disampaikan ketika ada mediasi berikutnya. Dan di tengah situasi yang semakin memanas ini, pihak Sarwenda tampaknya tak lagi ingin tinggal diam. Berbagai tudingan yang selama ini dianggap menyudutkan mulai disiapkan untuk dijawab satu persatu dengan versi dan fakta dari pihaknya. Apalagi sejak sejumlah persoalan yang semestinya menjadi ranah pribadi justru ikut terseret ke ruang publik.
Ya, nama Sarwenda belakangan sukses menjadi sorotan setelah dirinya sempat mengungkap persoalan pinjaman online hingga kabar mengenai rumah yang disebut akan dilelang, yang kemudian menjadi salah satu alasan dirinya memilih untuk pindah. Kini, di tengah banyaknya cerita yang beredar, pihak Sarwenda pun seolah ingin menunjukkan bahwa ada sisi lain dari persoalan tersebut yang belum banyak diketahui publik. Lantas, kira-kira fakta apa lagi yang akan diungkap oleh Sarwenda? Ya terkait pinjol-pinjol itu mungkin ya. Kalau terkait pinjol-pinjol itu sebenarnya kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada. Ya kan? Apalagi kalau udah dibayar. Jadi kalau orang bilang, ini mana dicek nggak ada, ya karena udah dibayar mungkin gitu kan. Tapi ya udahlah, itu sudah, menurut saya sudah masa lalu lah ya. Mereka kalau bicara soal lelang-lelang itu nanti nggak ada habisnya. Ya kan? Jadi udahlah, kita udah cukup jelaskan kemarin, sudah clear sebenarnya. Kan nggak perlu dijelaskan, kan sudah jelas lelang. Yang pasti lelang itu belum masuk ke tahapan lelang. Karena surat peringatan itu kan bukanlah surat lelang, kan itu artinya. Ya. Apalagi yang mau dipertegaskan, karena kalau memang lelang itu kan ada mekanismenya, saya katakan. Udah nggak di bank lagi dia, tapi sudah dilimpahkan bank kepada KPKNL atau ke balai lelang. Maka surat berikutnya terkait dengan masalah pemberitahuan lelang itu 5 hari sebelum hari hanya itu datang dari KPKNL atau dari balai lelang, kan begitu. Ada juga pengumuman di mass media bahwa objek itu akan dilelang. Sekarang kan masih surat bank, judulnya juga surat peringatan. Hanya di bawahnya ada standar baku. Kenapa kok kita menyamakan surat peringatan dengan surat lelang? Saya juga nggak ngerti ini belajar di mana kita ini menyamaratakan surat peringatan dengan surat lelang. Saya nggak ngerti juga ya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.